Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai determinan sosial budaya penyakit tidak menular yang beranggotakan Alifa Zania Ramadhani dengan NIM 2511211013, Latifah Hanum 2511212027, Nailul Umiro 2511212025, Nasya Ramadhani Putri dengan 2511213019, Rima Salih dengan NIM 2511213059. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah kelompok penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi kuman atau bukan bakteri, virus atau parasit, dan tidak menular dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini biasanya muncul akibat gaya hidup tidak sehat, faktor lingkungan, genetik, serta penuaan. Penyakit tidak menular bersifat kronis atau berlangsung lama dan sering berkembang secara perlahan. Materi pertama yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah koroner mengalami penyempitan sehingga aliran darah ke jantung menjadi terganggu. Selain faktor medis seperti tekanan darah tinggi dan keturunan, aspek sosial serta budaya memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan peluang seseorang terkena PJK. Salah satu faktor utama berasal dari kebiasaan makan bermasyarakat. Banyak orang terbiasa mengonsumsi makanan yang kaya lemak, mengandung santan, goreng, serta makanan asing, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara adat. Pola konsumsi tersebut berkontribusi meningkatkan kolesterol dan pembentukan plak pada pembuluh darah. Budaya merokok juga turut mempengaruhi meningkatkan risiko PJK. Dalam sebagian kelompok masyarakat, merokok masih dianggap normal, bahkan menjadi bagian dari pergaulan. Zat kimia dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat proses penggerasan arteri. Selain itu, perubahan pola hidup modern yang cenderung kurang bergerak menyebabkan risiko obesitas dan gangguan metabolik meningkat. Aktivitas fisik yang rendah memperburuk kondisi kesehatan jantung. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis budaya dapat dilakukan melalui penyuluhan makanan sehat dengan memodifikasi masakan tradisional agar lebih rendah lemak. Melibatkan tokoh adat dalam kampanye berhenti merokok mampu mengubah norma sosial. Komunikasi dapat membentuk kelompok olahraga berbasis kreatif lokal seperti senam daerah atau jalan sehat bersama. Selanjutnya itu adalah penyakit stroke. Stroke ini terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Faktor sosial budaya itu sangat memengaruhi resikonya. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam seperti mie instan, kerupuk, dan makanan olahan yang menyebabkan hipertensi sebagai pemicu utama stroke. Pola hidup modern juga membuat masyarakat lebih banyak duduk, jarang berolahraga, dan bergantung pada kendaraan meskipun jarak dekat. Selain itu, budaya merokok dalam konsumsi alkohol yang dianggap wajar di sebagian kelompok masyarakat semakin meningkatkan risiko kerusakan pembuluh darah. Rendahnya kesadaran pemeriksaan tekanan darah secara rutin membuat banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka sudah mengalami hipertensi. Karena itu, stroke bukan hanya masalah medis, tapi erat kaitannya dengan pola hidup dan kebiasaan sosial budaya masyarakat. Solusi dilakukan dengan edukasi pengenalan tanda awal stroke menggunakan bahasa lokal. Selanjutnya itu dapat menggunakan budaya lembur perlu diubah melalui kampanye keseimbangan hidup yang melibatkan perusahaan. Pemeriksaan tekanan darah rutin digalakkan melalui posyandu lansia atau pertemuan masyarakat. Selanjutnya itu ada penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa dikenal dengan PPOK. PPOK adalah penyakit paru kronis yang ditandai dengan penyempitan saluran pernafasan dan berkurangnya kemampuan paru-paru. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh budaya merokok yang kuat, terutama pada laki-laki, di mana merokok dianggap sebagai simbol kedewasaan atau bagian dari pergaulan. Paparan asap rokok pada perokok pasif juga tinggi karena banyak orang merokok di rumah atau ruang publik. Selain itu, penggunaan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar atau arang saat memasak itu masih umum dilakukan, terutama di daerah pedesaan, sehingga ibu rumah tangga sering terpapar asap dapur dalam jangka panjang. Polusi asap ini dapat menyebabkan iritasi kronis pada saluran napas yang berujung PPOK. Kurangnya edukasi mengenai bahaya asap ini dan minimnya pemeriksaan kesehatan rutin menyebabkan PPOK sering terdeteksi pada tahap lanjut, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit.
Nah, intervensi kawasan tanpa rokok perlu disesuaikan dengan norma sosial di masyarakat. Program dapur sehat bebas asap dapat dilakukan di desa-desa yang masih menggunakan kayu bakar. Edukasi mengenai dampak rokok pasif diperkuat melalui media lokal seperti radio desa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang keempat ada diabetes mellitus. Nah, pada penyakit diabetes mellitus ini pengaruh sosial budaya ternyata sangat besar. Banyak masyarakat kita yang masih terbiasa mengonsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat karena sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner. Nah, selain itu, aktivitas fisik makin berkurang akibat gaya hidup digital seperti lebih banyak duduk, lebih sedikit bergerak. Edukasi tentang diabetes ini juga masih kurang dipahami sehingga pemeriksaan dini sering diabaikan. Ditambah lagi adanya mitos dan stigma yang membuat sebagian orang takut untuk memeriksakan dirinya. Faktor keluarga serta budaya sekitar juga sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mengelola penyakit diabetes. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu membuat program yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, yang pertama itu kita bisa memberikan edukasi pola makan sehat yang disesuaikan dengan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima. Lalu yang kedua, kita juga bisa mendorong kegiatan fisik yang realistis dan diminati masyarakat. Yang ketiga, peran tokoh masyarakat dan media sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan menghilangkan stigma. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam pengelolaan diabetes dapat meningkatkan keberhasilan perawatan. Lalu yang terakhir, layanan kesehatan harus dibuat lebih ramah budaya dan mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat. Selanjutnya, yang kelima yaitu penyakit ginjal kronis atau PGK. Nah, pada penyakit ginjal kronis ini, kebiasaan konsumsi makanan yang tinggi garam dan makanan instan menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Lalu banyaknya masyarakat yang juga terbiasa mengonsumsi cemilan dan makanan olahan tinggi natrium tanpa menyadarinya. Kemudian penggunaan obat tradisional yang tidak terkontrol juga masih sering terjadi, yang sebenarnya beresiko merusak ginjal dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya rendahnya kebiasaan melakukan cek kesehatan rutin membuat banyak kasus terdeteksi terlambat. Dan terakhir, keterbatasan ekonomi seringkali membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Nah, solusi program untuk mengatasi penyakit ginjal kronis yang pertama, edukasi pengurangan garam dan peningkatan konsumsi makanan segar. Dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membatasi garam dan lebih memilih makanan segar untuk menjaga kesehatan ginjal. Lalu yang kedua, kampanye bahaya garam tersembunyi. Yang ketiga, regulasi industri makanan terkait kadar garam, mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk mengawasi serta menurunkan kadar garam dalam produk pangan agar lebih aman dikonsumsi. Lalu yang keempat, pengawasan penggunaan obat tradisional. Yang kelima, memperluas akses pemeriksaan kesehatan rutin terutama di pedesaan. Seperti menyediakan layanan cek kesehatan berkala seperti tekanan darah dan fungsi ginjal di wilayah yang sulit dijangkau agar deteksi dini bisa dilakukan. Dan yang terakhir, promosi memasak sehat dan pola makan seimbang. Nah, mengajak masyarakat menerapkan teknik memasak rendah garam dan memperkenalkan pola makan yang lebih sehat untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel di dalam tubuh tumbuh dan berkembang secara tidak normal, tidak terkendali, dan tidak mengikuti aturan pertumbuhan sel yang sehat. Yang pertama itu ada kanker payudara. Faktor sosial budayanya itu yang pertama ada karena topik organ reproduksi itu masih dianggap tabu oleh banyak masyarakat. Pembicaraan tentang payudara dianggap tidak sopan atau memalukan. Akibatnya informasi tentang kesehatan payudara jarang dibahas secara terbuka, sehingga perempuan kurang memahami tanda-tanda awal kanker payudara dan cara pencegahannya. Yang kedua, ada perempuan malu melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dan pemeriksaan klinis seperti USG atau mamografi. Sering dihindari karena rasa malu atau takut disentuh atau diperiksa oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada mitos tentang kanker payudara yang menyebabkan ketakutan di masyarakat.
Beberapa masyarakat percaya bahwa mitos seperti kalau diperiksa nanti malah jadi kanker atau benjolan pasti kanker. Nah, mitos-mitos ini itu membuat orang takut memeriksakan diri sehingga keterlambatan deteksi meningkat. Solusinya itu yang pertama ada kampanye edukasi ramah budaya. Edukasi ini bisa digunakan dengan menggunakan bahasa yang sopan, sensitif budaya dan diarahkan untuk menormalkan pembicaraan tentang kesehatan payudara. Yang kedua itu kita bisa melibatkan tokoh perempuan untuk menghapus stigma yang kurang bagus tentang kanker payudara. Yang ketiga ada fasilitas screening yang nyaman dan mudah diakses. Pemeriksaan bisa dibuat lebih nyaman, misalnya menyediakan tenaga kesehatan perempuan, ruang pemeriksaan yang privat, dan biaya yang terjangkau. Yang kedua itu ada kanker leher rahim atau kanker serviks. Nah, kanker leher rahim ini atau kanker serviks ini faktor sosial budayanya itu yang pertama ada karena pendidikan seksual rendah akibat norma konservatif. Di banyak daerah, pendidikan tentang kesehatan reproduksi dianggap tabu. Akibatnya, perempuan kurang mengetahui pentingnya HPV hubungan dengan kanker serviks serta langkah pencegahannya. Yang kedua adalah rasa malu terhadap pemeriksaan reproduksi. Banyak perempuan yang enggan melakukan pap smear atau cek kesehatan reproduksi karena merasa malu diperiksa pada bagian tubuh sensitif, terutama oleh tenaga kesehatan laki-laki. Yang ketiga ada stigma terkait vaksin HPV dan pap smear. Ada anggapan bahwa vaksin HPV atau pap smear hanya untuk orang yang aktif secara seksual sehingga dianggap memalukan. Padahal vaksin HPV adalah pencegahan bukan indikator perilaku seksual. Solusinya yang pertama bisa melakukan pendidikan seksual sesuai budaya. Edukasi ini diberikan dengan bahasa yang sopan, sensitif budaya, dan fokus pada kesehatan. Yang kedua ada akses vaksin HPV dan pap smear yang ramah dan terjangkau. Pemeriksaan bisa dibuat lebih nyaman dan biaya lebih terjangkau agar perempuan tidak takut dan terbebani. Yang ketiga ada kampanye pengurangan rasa malu dan stigma. Cara yang ketiga ini bisa menggunakan tokoh masyarakat atau influencer lokal untuk menormalisasi vaksin dan pap smear sebagai hal yang wajar untuk menjaga kesehatan. Yang keempat, ada pelatihan tenaga kesehatan agar tetap menjaga privasi. Tenaga kesehatan perlu dilatih agar lebih peka menjaga kenyamanan, privasi, dan kerahasiaan pasien. Yang ketiga, ada kanker paru. Faktor sosial budayanya itu yang pertama karena merokok sebagai simbol kejantanan. Dalam beberapa budaya, merokok dianggap laki banget, tanda kedewasaan atau keakraban. Persepsi ini mendorong remaja dan dewasa muda untuk mulai merokok. Yang kedua, tingginya perokok pasif di rumah atau lingkungan. Banyak keluarga atau pemukiman yang membiarkan orang merokok di dalam rumah atau dekat anak-anak, sehingga paparan asap jadi terus-menerus. Solusinya itu yang pertama bisa mengedukasi bahaya merokok dan mengubah persepsi budaya. Kampanye tidak hanya menekankan bahaya rokok, tapi juga membangun image baru bahwa pria yang sehat dan tidak merokok lebih keren dan bertanggung jawab. Yang kedua, lingkungan bebas merokok. Membuat area tanpa rokok di sekolah, rumah, kantor, dan ruang publik untuk mengurangi paparan perokok pasif. Yang ketiga, layanan berhenti merokok yang mudah diakses. Bisa menyediakan konseling, klinik berhenti merokok, dan dukungan bagi orang yang ingin berhenti merokok. Yang keempat, ada pemantauan program pengendalian rokok. Pemerintah atau organisasi kesehatan memantau penjualan rokok, kepatuhan aturan kawasan tanpa rokok, dan efektivitas kampanye kesehatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin ketujuh yaitu cedera. Yang pertama, cedera jaringan lunak. Faktor sosial budayanya yang pertama, kurangnya kebiasaan melakukan pemanasan sebelum olahraga, kurang pengetahuan teknik olahraga yang benar, serta budaya olahraga yang langsung mulai tanpa persiapan. Solusinya, edukasi pemanasan dan teknik olahraga yang benar, akses layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta latih pertolongan pertama RSE. Selanjutnya ada
fraktur atau patah tulang. Faktor sosial budayanya yang pertama, rendahnya disiplin keselamatan dalam aktivitas sehari-hari atau berkendara. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang nutrisi tulang seperti kalsium dan vitamin D. Yang ketiga, lingkungan sosial yang tidak menerapkan budaya aman. Solusinya yaitu aktivitas fisik untuk memperkuat tulang, nutrisi kaya kalsium dan vitamin D, edukasi keselamatan berkendara dan aktivitas harian, serta rehabilitasi untuk pemulihan fungsi. Selanjutnya ada dislokasi. Faktor sosial budayanya itu yang pertama, kebiasaan melakukan aktivitas fisik tanpa teknik yang benar. Yang kedua, minimnya edukasi tentang menjaga postur dan gerakan aman. Solusinya, edukasi postur dan hindari aktivitas berisiko, penguatan otot dan keseimbangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dari penjelasan teman-teman saya tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya penyakit tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya seperti pola makan tidak sehat, budaya merokok, kurangnya aktivitas fisik, serta rendahnya kesadaran pemeriksaan kesehatan, dan juga banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan kurang teredukasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.